ada semacam keganjilan-keganjilan yang berkelanjutan yang menimpa diri abang. Pertama, paspor abang hilang. Yang kedua, pesawat turbulensi. Yang ketiga, abang sakit di Madinah. Yang keempat, abang nggak nampak Ka'bah. Apa dosa yang abang bawa? Nggak ada. Coba ingat-ingat bang, nggak ada. Coba ingat-ingat bang, nggak ada. Coba ingat lagi bang. Oh iya Buya, 2 bulan sebelum berangkat umroh, saya Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan dalam beraktivitas sehari-hari, nikmat kebebasan dan nikmat kemerdekaan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting sekali adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana dengannya kita hidup dan yang mana dengannya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah yang selalu dan senantiasa mensyukuri nikmat pemberian Allah, dan kita dijauhkan dari sifat kufur apalagi ingkar terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam, tidak lupa kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, judul kajian kita pada malam hari ini adalah 3 kelompok manusia yang mendapatkan doa keburukan dari malaikat Jibril alaihissalam. Sebenarnya Bapak Ibu ada 10, karena waktu kita terbatas, kita ambil 3 saja. 3 kelompok manusia yang mendapatkan laknat, doa keburukan, kemurkaan dari malaikat Jibril alaihissalam. Siapa 3 kelompok manusia ini? Yang pertama adalah orang-orang yang menyia-nyiakan Ramadan, orang-orang yang menyepelekan Ramadan, orang-orang yang tak menganggap Ramadan sebagai sebuah keistimewaan, orang-orang yang tidak puasa, bahkan menyengaja berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Intinya apa? Orang-orang yang tidak memiliki keinginan untuk menambah pundi-pundi bekal-bekal sebelum kita pulang ke kampung akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak Ibu sadar dan kalau kita faham, Ramadan itu adalah kesempatan mencuci dosa, Pak, menghapuskan kesalahan, Bu. Coba lihat janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ada 2 versi Bapak Ibu. Yang pertama adalah man sama, setelah itu man qama. Yang pertama man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang bersiam, berpuasa di siang hari di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kesungguh-sungguhan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, hadis yang kedua, versi yang kedua, man qama. Tadi sama, sekarang qama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berqiyam. Qiyam itu Bapak Ibu bukan hanya tarawih. Qiyam itu mencakup di antaranya kita memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, memuja dan memuji Allah, dan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berqiyam pada malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan kesungguh-sungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Allah? Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini janji Allah Bapak Ibu. Jangan sepelekan, jangan sia-siakan. Banyak di antara kita yang menyepelekan Bapak Ibu. Bukti di antaranya adalah kita memiliki semangat jazbah itu musim-musiman, Pak. Semangat orang, semangat kita. Kendor orang, kendor kita. Buktinya Masjid Al-Irham ini ramainya 10 hari pertama atau 10 hari terakhir?
Nah, nampak tuh Pak? Terbukti kan? Sementara rahmat Allah itu, keberkahan dari Allah, Lailatul Qadar itu berkumpul di 10 hari pertama atau 10 hari terakhir. Kita sering kalah Pak. Kita sering kalah Bu di 10 hari terakhir. Kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara dunia yang menyebabkan apa? Kita meninggalkan sesuatu yang belum tentu kita dapat bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Jadi oleh karena itu saya menghimbau diri saya dan untuk kita semua, mari sama-sama kita maksimalkan Ramadan 1445 Hijriah dengan penuh ketaatan, keimanan, ketakwaan kepada Allah, yang sehingganya ketika kita bertemu dengan Syawal kita mendapatkan gelar sebagai orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merugilah mereka yang tidak memaksimalkan, memanfaatkan kesempatan yang ada. Merugilah mereka, bangkrutlah mereka yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. 30 hari, 30 malam, 30 kali 24 jam Allah sediakan kepada kita kesempatan untuk beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, menyesali perbuatan dan bertaubat kepadanya. Tidak kita gunakan, maka belum tentu dan tidak ada jaminan kita bisa bertemu dengan Ramadan 1446 Hijriah tahun berikutnya. Maka oleh karenanya mari sama-sama kita baca Allahumma taqabbal minna taubatana. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma arhamna fi syahri Ramadan. Allahumma ghfir lana dhunubana wa khatayana fi syahri Ramadan. Allahumma hafadna fi syahri Ramadan. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita dan kita dijauhkan dari perkara yang pertama, yaitu mereka-mereka yang menyia-nyiakan kesempatan, mereka yang menyepelekan Ramadan, yang sehingganya mereka mendapatkan doa keburukan dari malaikat Jibril alaihi salam. Semoga Allah jauhkan kita semua dari perkara tersebut. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu tausiah kita terbatas, saya persingkat saja. Kelompok kedua, kategori manusia kedua yang mendapatkan laknat, kemurkaan dan doa keburukan dari malaikat Jibril alaihi salam adalah mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saya sudah sering Bapak Ibu menyampaikan perkara ini, berulang-ulang saya sampaikan, berulang-ulang saya kaji, berulang-ulang saya bahas. Hati yang memiliki iman pasti akan meneteskan air mata ketika kita membahas tentang kedua orang tua. Karena hampir tidak ada anak yang tak pernah berbuat salah kepada kedua orang tuanya. Hampir tidak ada Bapak Ibu. Ya enggak Pak? Ya enggak Bu? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Termasuk yang berceramah pada malam hari ini. Hampir tidak ada di antara kita yang tak punya salah kepada kedua orang tua kita. Dulu kita pernah mengecewakannya, menjadikan dia marah, membuat dia sedih, membuat dia menangis. Saya sampaikan pada kajian Jumat kemarin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terdapat pada keridhaan orang tua, murka Allah terdapat pada murka orang tua. Para ulama hadis, kalau boleh saya sebutkan satu persatu Pak, di antaranya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Lalakai, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Haytami, bahkan An-Nawawi mengambil bahkan mencapai titik kesepakatan haram surga dimasuki oleh anak yang telah pernah menjatuhkan air mata kedua orang tuanya. Nampak tuh Bapak Ibu? Jadi ada 3 kaedah yang harus kita kenang, yang harus kita bawa pulang pada malam hari ini. Pertama, rumus pertama yang harus Bapak Ibu hafal adalah yang pertama, doakan kedua orang tuamu sebelum kau mendoakan dirimu sendiri. Itu yang pertama Pak. Faham Bapak Ibu? Faham?
Yang kedua, tolong camkan baik-baik untuk anak-anak gadis di belakang, untuk anak-anak bujang yang di depan. Perhatikan ucapan saya. Saya berani bertaruh atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak yang berbakti kepada ibu dan ayahnya, hidup mereka tidak akan pernah celaka, sengsara, dunia dan akhirat. Sebaliknya, anak yang durhaka kepada ibu dan ayahnya, kedua orang tuanya, hidup mereka dijamin melarat, sengsara, celaka, dunia dan akhirat. Pegang ucapan saya. Pegang ucapan saya Bapak Ibu. Nah, rumus yang kedua, saya pernah mendapatkan sebuah persoalan Bapak Ibu. Ada seorang anak menelpon saya, Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya kesal Ustaz, saya jenuh Ustaz, saya bosan Ustaz. Kenapa antum bosan? Apa yang menyebabkan antum bosan? Ustaz, ibu saya sikit-sikit saya minta beras ke saya, minta uang ke saya, minta belikan sate ke saya. Ketika sakit saya ngantarkan. Padahal saudara-saudari saya banyak Ustaz. Kenapa harus saya terus Ustaz? Saya kan sibuk. Hei, antum itu beruntung. Antum itu harusnya bersyukur. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau bapak punya saudara, kalau ibu punya saudara, ya, dan di antara saudara bapak ibu, orang tua lebih dominan kepada kita. Sedikit-sedikit dilibatkannya kita. Sedikit-sedikit dimintanya uang ke kita. Kita terus. Harusnya kita bersyukur. Bukan mengeluh. Berarti surga Allah dekatkan kepada kita. Bapak Ibu masih ingat kisah kakak beradik kandung di Saudi berkelahi memperebutkan hak asuh orang tua. Si kakak berkata kepada adik, "Dek, aku yang berhak untuk mengasuh ibu." "Oh, tak bisa kak, aku yang berhak untuk mengasuh ibu." Bertengkar mereka Bapak Ibu sampai ke pengadilan. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangan tanamkan mindset atau buang pemikiran negatif jauh-jauh ketika kita dilibatkan oleh ibu kita, ayah kita. Dari segala kemungkinan yang ada, hal-hal yang sepele, hal-hal yang ringan, sampai dengan minta beli martabak. Belikan Bapak Ibu. Jangan pernah berpikiran, kenapa ketika susah sama aku, ketika senang mereka bergembira bersama yang lainnya. Jangan pernah berpikiran seperti ini. Artinya apa? Ketika ibu dan ayah condong dan cenderung kepada kita, berarti ridho Allah dekat kepada kita. Allah pilih kita di antara saudara-saudari kita yang lainnya. Harusnya kita bersyukur. Paham Bapak Ibu? Nah, itu rumus kedua. Rumus ketiga, ini yang harus kita hafal Pak. Kaji kita, kaji buka kulit tanpa isi. Kaji buka kulit tanpa isi. Rumus ketiga, jangan pernah merasa lebih hebat dari orang tua. Walau gelar Anda strata 1 sampai strata 3, bahkan profesor sekalipun. Ingat, Anda cerdas, Anda pintar berkat didikan dan bentukan oleh orang tua. Jadi oleh karenanya jangan pernah merasa lebih hebat, lebih pintar dari orang tua. Jangan pernah merasa lebih kaya dari orang tua. Harta yang Anda miliki itu adalah milik orang tua. Ketika ibumu meminta, ayahmu meminta, maka ada hak kedua orang tuamu yang ada pada hartamu, maka berikanlah kepada mereka. Paham Bapak Ibu? Karena banyak problem Bapak Ibu terjadi di lingkungan rumah tangga pasca menikah. Terjadi keributan antara istri dengan ibu suami. Ya enggak Bu? Ya enggak Bu? Terjadi keributan antara suami dengan ayah istri. Ya enggak Pak? Ya enggak Pak? Nah, karena apa? Karena tidak adanya iman. Coba kalau kita pahami agama, orang tua suami, orang tua istri. Orang tua istri, orang tua suami. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kita tidak mau dilaknat, didoakan keburukan oleh malaikat Jibril alaihi salam, maka basuhlah kedua telapak kaki kedua orang tua. Cium keningnya, pijit kakinya. Kalau sudah tiada, sering-sering ziarah ke makamnya, doakan dia. Kirimkan Al-Fatihah untuknya, bacakan Yasin, kirimkan setiap pahala-pahala amalan-amalan saleh untuknya, yang sehingganya apa? Dengan asbab amaliyah yang kita kerjakan itu menjadi jembatan penghubung antara kita dengan kedua orang tua kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah cerita yang saya lupa menyampaikan, kalau saya tak salah Pak ya.
Masih panjang waktu kita, Mas Didi. Masih panjang, Pak Ketua. Baik. Perhatikan Bapak Ibu. Kisahnya begini. Saya kemarin berencana menyampaikan hari Jumat kemarin. Lupa saya Bapak Ibu. Ada sebuah peristiwa. Peristiwa itu sampai mati tidak akan pernah bisa saya lupakan. Peristiwanya begini Bapak Ibu. Saya punya pengalaman, Pak. Pengalamannya adalah waktu saya membawa jamaah. Lagi dan lagi terkait tentang umroh. Saya waktu itu bawa jemaah dari kota Pekanbaru menuju Medan, Medan menuju Madinah. Ada salah seorang warga Ciptakarya. Bapak Ibu tahu Ciptakarya? Di Ciptakarya itu ada rumah potong hewan, betul? Nah, ada warga Ciptakarya yang menjadi salah seorang jemaah umroh kami, Pak. Ketika itu kami berangkat umroh. Umurnya 38 tahun kalau tak salah saya, dan dia seorang yang pendiam. Dia mendaftar umroh ke travel kami dan alhamdulillah berangkat bersama kami. Taruhlah kita kasih namanya Fulan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah hari keberangkatan dari Pekanbaru Medan, kami menggunakan Citylink. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari Medan ke Madinah kami menggunakan maskapai Lion Air. Yang besar itu Pak, yang Airbus, yang 3 baris itu Pak. Nah, ada sebuah keganjilan. Orang Ciptakarya ini Bapak Ibu, ketika di Medan bisa-bisanya Pak tercecer paspornya Bapak Ibu. Kami carilah Pak, kami carilah Bu, ketemu alhamdulillah. Nah, saya Bapak Ibu pengalaman yang namanya membawa jemaah umroh. Jemaah umroh ini kan tamu-tamu Allah kan Pak. Jadi yang kami bawa ini ketenangan pada umumnya. Nah, pada saat keberangkatan itu, ketika kami berangkat dari Medan ke Madinah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pesawat mengalami turbulensi sebanyak 4 kali dengan durasi yang cukup lama. Saya masih ingat waktu itu di jok pesawat ada TV Pak. Pesawat di atas langit Kolombo dan di perairan Arabian Sea. Pesawat terhempas-hempas ketika itu Bapak Ibu. Terhempas-hempas, jangankan kami Pak, pramugari pucat dibuatnya. Alhamdulillah kami selamat. Ketika turbulensi itu Bapak Ibu, jemaah teriak-teriak Pak. Saya katakan kepada jemaah, jemaah kita adalah tamu-tamu Allah. Tidak mungkin Allah sia-siakan kita. Alhamdulillah berkat doa dan pertolongan Allah kami sampai di Madinah dengan selamat. Nah, ketika kami di Madinah, kami sampai pukul 23 waktu Saudi, sekitar pukul 11. Kami diinapkan di Hotel Abroj Taibah dekat gerbang 326 atau pintu 21. Nah, Fulan yang orang Ciptakarya ini Bapak Ibu selama di Madinah sakit demam tinggi. Kami ke Raudhah dia nggak bisa. Kami ke An-Nabawi dari subuh sampai Isya dia nggak bisa. 5 sampai dengan 6 hari kami di Madinah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tentunya habis masa di Madinah kami bertolak ke Mekah. Nah, sebelum bertolak ke Mekah kami mengambil miqat di Bir Ali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarikalah. Kami bertalbiyah, memakai pakaian ihram, memasang niat dan segala macamnya. Dari Bir Ali menuju Mekah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sekitar 5 sampai dengan 6 jam perjalanan menggunakan bus. Kami sampai ketika itu di Mekah pukul 22 waktu Saudi. Kami menginap di Hotel Anjum. Sampai lalu kami meletakkan koper. Setelah itu Bapak Ibu kami turun ke Ka'bah. Nah, disitulah sebuah kejadian yang aneh yang sampai mati tidak akan pernah bisa saya lupakan Pak. Ketika kami nampak dan lihat Ka'bah, kami berdoa semuanya, Allahumma nawwir qulubana binuril Ka'bah, Allahumma arhamna binuril Ka'bah, Allahumma hfadna binuril Ka'bah. Kami berdoa kepada Allah. Setelah itu kami tawaf, putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga. Orang Ciptakarya tadi Bapak Ibu yang sempat hilang paspornya waktu di Medan dan sempat sakit di Madinah itu berbisik kepada saya, Buya, Ka'bah itu mana Buya? Ngapain kita mutar-mutar di sini Buya? Nggak ada kerjaan, katanya Bapak Ibu. Padahal apa? Di depan mata kepala dia Pak, Ka'bah terpampang dengan jelas. Saya katakan kepadanya, Anda jangan main-main Bang, ini Mekah, kota suci, tanah haram. Tidak tempatnya kita bermain-main. Mengamuk dia Bu, Ambo tidak main-main Buya.
Sianan menyabui ambo bagarah. Beko kita bahas bang. Itu kata saya bapak ibu. Nah setelah tawaf selesai kami minum zam-zam. Setelah itu sholat sunat 2 rakaat di depan Ka'bah. Setelah itu sa'i Safa Marwah. Setelah itu tahallul. Setelah itu kami kembali ke hotel. Idealnya umroh tuh bapak ibu lamanya 4 jam. Pukul 22, taruhlah 22.30 atau 22. Kalau umroh 4 jam berarti selesainya sekitar 23, 24, ya 1 dan 2. Sekitar pukul setengah 3 dini hari. Saya panggil dia Pak Bu yang dirahmati Allah ke lobi hotel. Saya tanyakan kepada dia, bang, apa dosa yang abang bawa ke sini bang? Betul abang nggak nampak Ka'bah. Betul Buya. Untuk apa saya bermain-main? Serius lah bang. Serius Buya. Serius Buya. Orangnya masih hidup sampai sekarang bapak ibu. Tinggalnya di Cipta Karya. Nah, seriuslah Buya, serius. Akhirnya apa? Saya katakan kepada dia, dosa apa yang abang bawa ke sini? Kok sampai Allah tidak memperlihatkan kepada abang Ka'bah? Bang, terus terang ya bang ya, saya curiga dari awal keberangkatan ada semacam keganjilan yang berkelanjutan yang menimpa diri abang. Pertama, paspor abang hilang. Yang kedua, pesawat turbulensi. Yang ketiga, abang sakit di Madinah. Yang keempat, abang nggak nampak Ka'bah. Apa dosa yang abang bawa? Nggak ada. Coba ingat-ingat bang, nggak ada. Coba ingat-ingat bang, nggak ada. Coba ingat lagi bang. Oh iya Buya, 2 bulan sebelum berangkat umroh, saya mengusir ibu kandung saya. Kenapa bang usir? Iya, dia menumpang di rumah saya. Menumpang di rumah saya dan buat masalah. La ilaha illallah. Menumpang pak, katanya ibunya pak. Tadinya dia yang emosi, setelah dia ngomong bapak ibu, saya yang balik emosi. Tegak saya bapak ibu, bang, berarti asbab kedurhakaan abang yang abang lakukan kepada ibu abang yang menyebabkan pesawat terhempas-hempas. Untung tak terbalik bang, untung tak jatuh ke laut. Kenapa Buya berkata seperti itu? Bang, ingat, para ulama hadis sepakat dalam kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Al-Bazzar, Al-Hakim, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal yang terdapat di dalam Al-Musnad, sepakat para ulama hadis, azab akan Allah segerakan untuk anak-anak durhaka. Jadi Buya, apa yang harus saya lakukan Buya? Minta maaf sekarang juga bang. Minta maaf sekarang juga. Mau tak mau, karena kami khawatir jangan gara-gara bang nanti kami nggak sampai ke Indonesia, jangan gara-gara bang nanti pesawat jatuh ke laut bang, tolong cepat minta maaf. Akhirnya si abang menyesal, minta maaflah dia kepada ibunya. Ketika itu bapak ibu pukul 2:30 atau pukul 3 dini hari waktu Saudi, berarti di kita jam berapa tuh pak? 4, 5, 6, 7 pagi. Karena beda kita dengan Saudi 4 jam. Diteleponlah oleh si abang itu ibunya. Petikan pertama nggak diangkat pak. Petikan kedua nggak diangkat bu. Petikan ketiga diangkat oleh adiknya. Dek, mana amak? Amak tidur bang, bangunkan dek. Ada sebuah peristiwa yang terjadi sama abang yang abang ingin minta maaf ke amak. Oke bang, sebentar saya bangunkan amak. Nah ketika amak dibangunkan, ibunya dibangunkan, maka si abang tadi itu minta maaf sejadi-jadinya kepada ibunya. Apa kata ibunya bu pak? Apa yang terjadi dengan dirimu nak? Apa yang terjadi dengan dirimu nak? Apa yang terjadi? Mak, mohon maafkan saya mak. Maafkan saya mak. Segala macam kesalahan saya pernah mengusir mak. Mohon maafkan saya mak. Saya takut mak. Saya takut jujur mak, demi Allah saya takut mak. Nyata azab Allah menimpa diri saya mak. Tolong maafkan saya mak. Apa yang terjadi dengan dirimu nak? Saking lembutnya sang ibu, tak ada dendam secuil pun di hatinya bapak ibu. Dan diusir oleh anaknya, anak yang dia kandung selama 9 bulan, tak secuil pun ada dendam di hatinya. Itulah cinta, sebenar-benar cinta yang ada pada hati seorang ibu tersayang. Nggak sanggup saya ngomong mak. Amak ngomonglah sama Ustaz. Akhirnya HP dikasih ke saya. Apa yang terjadi kepada anak saya Ustaz? Begini mak, ketika di Medan anak amak kehilangan paspor, lalu kami mengalami turbulensi sampai 4 kali, lalu anak amak sakit di Madinah, dan terakhir anak amak nggak melihat Ka'bah. Apa dosa anak amak kepada amak? Apa kata si amak bapak ibu? Ondeh ya Allah, ba'a kok modeko bana anak dan ya Allah. Sambil menangis ya amak berkata seperti itu.
Sambil menangis, Pak. Apa dosa anak mak kepada mak? Begini Ustaz, begini Buya, begini tuanku, begini tuan guru. Istrinya tak suka kepada saya, sedikit-sedikit mencari kesalahan saya. Pada suatu malam bertengkarlah saya dengan istrinya, yang menyebabkan dia mengamuk, diambilnya tangkai sapu Buya, dipukulnya pinggang saya Buya. Lalu mak setelah dia pukul pinggang saya, dihantamnya kaki saya Buya. Kaki saya yang rentah, kaki saya yang lemah, kaki yang tak berdaya, dihantamnya dengan hantaman yang sangat kuat sekali, yang menyebabkan saya berjalan terseok-seok, tengkak-tengkak Bapak Ibu. Dan saya diusirnya malam-malam Buya. Berjalan kaki saya jam 11 malam dari rumah potong hewan sampai ke SPBU Rimbo Panjang. Jalan kaki Bapak Ibu, pinggang kena hantam, kaki kena hantam, pinggang kena lecut pakai tangkai sapu sampai patah, dan kepala saya didorongnya ke dinding, terjedor, keluar darah suci seorang ibu Bapak Ibu. Lalu amak berjalan kaki sambil menangis, saya menahan amarah Bapak Ibu. Ibunya berjalan kaki dari rumah potong hewan sampai SPBU Rimbo Panjang dekat UIN itu Bapak Ibu, tanpa alas kaki, pakai daster, jilbab kecil seadanya, kehausan, kelaparan, menangis di tengah malam. Untung saja tak runtuh langit pada malam hari itu Bapak Ibu. Saya takutnya runtuh langit, kita yang tak melakukan apa-apa bisa terkena dampak azab daripada anak-anak durhaka. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Lalu sampai di SPBU Rimbo Panjang, si amak minta minum kepada pegawai SPBU dan duduk sebentar. Nah, setelah duduk sebentar, si amak menangis-nangis, teriba-iba hatinya Bapak Ibu, didatangi oleh supir trapel. Amak, kenapa nangis mak? Begini nak, amak diusir oleh anak amak. Amak mau kemana? Amak mau pulang kampung, tapi amak tidak punya uang. Oh begitu, di mana kampung amak? Di Batu Sangkar nak. Oh kalau begitu saya antarkanlah ke Batu Sangkar. Untung saja supir trapel itu Bapak Ibu berbaik hati mengantarkan si amak pulang ke Batu Sangkar. Nah, sampai di Batu Sangkar, amak diobat, amak diurut, kepala amak diobat, darah amak yang keluar sampai mengering, hati amak hancur Ustadz. Anak yang amak kandung selama 9 bulan, yang numpang di rahim amak, yang amak berdarah-darah ketika melahirkannya, yang amak terbangun di tengah malam ketika menyusukannya, ketika dia sakit, yang membasuh kotorannya, yang menghantarkannya ke sekolah, berani memukul amak Ustaz, sambil menangis dia Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Bapak Ibu, si anak saya paksa minta maaf, akhirnya mereka bermaaf-maafan, si amak mendoakan anaknya Bapak Ibu dimuliakan Allah, dan maaf-maafan telah usai dan telah terjadi. Besoknya Bapak Ibu, karena umroh pertama gagal karena si abang nggak nampak Ka'bah. Nah, umroh kedua Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ambilkan untuk beliau miqat ke Tan'im, Pak. Sampai di Tan'im, kami balik ke Mekah, kami balik ke Ka'bah, kami umroh. Si anak Bapak Ibu nampak Ka'bah semegah-megahnya, secantik-cantiknya, pingsan 2 menit. Setelah pingsan, saya sadarkan dengan air zam-zam, saya percikkan ke wajahnya. Setelah itu dia sadar, dia menangis terseduh-seduh. Mungkin menyesal Bapak Ibu, mungkin menyesal. Setelah itu Bapak Ibu dia bertawaf, dia menangis, dia duduk di depan Ka'bah berdoa, dia menangis. Dia salat sunat 2 rakaat di depan Ka'bah, dia menangis. Dia sa'i Safa Marwah, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, dia menangis. Ketika tahallul dia menangis. Dan bahkan Bapak Ibu ada sebuah perubahan yang ada pada abang tersebut. Hampir bisa dikatakan dia tak pernah pulang ke hotel kecuali hanya untuk makan, ganti pakaian, dan mandi. Selebihnya dia habiskan waktunya, dirinya bertaubat kepada Allah di pelataran Masjidil Haram. Setelah itu, setelah kami pulang sekitar 3 minggu sampai sebulan kami di Indonesia, berdirilah handphone saya Bapak Ibu, berbunyi HP saya. Lalu saya angkat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Ini amak Ustadz yang tempo hari yang pernah curhat tentang anak amak, yang pernah mukul amak, yang pernah usir amak. Ah, iya mak, ada apa mak? Apa kabar mak? Kata saya begitu Bapak Ibu. Begini Ustadz, begini Buya, begini tuanku. Anak amak telah berubah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah.
terima kasih ya Allah, engkau telah menyentuh kolbunya ya Allah. Kata si ama, Ustaz, terima kasih Ustaz atas bimbingan Ustaz, anak ama telah berubah. Menangis air mata sucinya Bapak Ibu. Nah setelah itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, Ustaz ada berita yang ingin amak sampaikan. Apa itu mak? Anak amak telah bercerai dengan istrinya. Kok bisa mak? Amak nggak tahu. Sepulangnya dari umroh 3 minggu atau 2 minggu setelah pulang dari umroh, istrinya diceraikannya. Setelah amak tanya, selama ini istrinya memprovokasi dirinya untuk durhaka kepada ibunya. Ketika anaknya membelikan beras, istrinya marah. Anaknya ngasih uang, istrinya marah. Anaknya belikan pakaian, istrinya marah. Intinya Bapak Ibu, ibu sepakat para ulama untuk perempuan yang ada di belakang. Ingat pesan saya, pesan para ulama. Saya bukan ulama Pak, saya hanya menyampaikan pesan dan kalam para ulama. Ingat Bu, kalau ibu ingin dikatakan sebagai istri yang salihah, istri yang taat, istri yang mukminah, ibu harus menjaga hubungan baik antara suami dengan ibu kandung suami. Kenapa bisa begitu Ustaz? Karena dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, anak laki-laki itu milik ibunya selama-lamanya adalah milik ibunya. Jangan ibu rusak hubungan antara suami dengan ibu kandung suami. Ingat ibu-ibu, saya bukan mendikte atau membunuh karakter ibu-ibu atau membunuh karakter perempuan. Ingat Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, anak laki-laki itu adalah milik ibunya, selama-lamanya adalah milik ibunya. Kalau ingin dikatakan sebagai istri yang solehah, tolong dan mohon jaga hubungan baik antara suami dengan ibu kandung suami. Ketika suami membelikan kita emas, tanyakan ke suami, amak dah dibelikan bang? Ketika suami membelikan kita sesuatu yang menyenangkan hati kita, tanyakan ke suami, amak dah dikasih bang? Coba Bu, tanamkan ke diri suami untuk meningkatkan bakti kepada ibu kandungnya setelah suami menikahi kita. Insya Allah surga menjadi milik kita dan berada pada genggaman kita. Insya Allah Bu, itu kalam ulama yang saya sampaikan pada malam hari ini menjadi bekal untuk kita semua. Bisa Bu? Bisa Bu? Bisa. Alhamdulillah. Nah, karena waktu kita terbatas dan waktu telah menunjukkan pukul 8:45 menit. Masih ada satu lagi Pak. Boleh saya minta waktunya? Mohon maaf, saya ambil Bapak Ibu, saya nggak bisa terburu-buru ceramah Bapak Ibu. Ya, jadi oleh karenanya hal yang demikian menjadi bekal untuk kita menjadi insan yang bertakwa. Nah, yang ketiga, kelompok manusia yang ketiga yang mendapatkan laknat doa keburukan dari malaikat Jibril alaihissalam adalah mereka yang enggan untuk berselawat kepada Nabi. Mereka yang pelit untuk berselawat kepada Nabi. Disebutkan nama Nabi di sisi mereka, dibacakan, dikumandangkan nama Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka, mereka diam tak mau berselawat kepada Nabi. Bapak Ibu cinta kepada Nabi? Sayang kepada Nabi? Rindu ingin bertemu dengan Nabi? Mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di antara adab berselawat kepada Nabi Muhammad adalah dengan cara mengangkat tangan. Angkat tangan kita Pak, seperti ini Pak. Semoga hari ini menjadi saksi atas cinta, sayang dan rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu yang di belakang angkat tangannya Bapak Ibu. Ikuti saya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Letakkan tangan di hati, pejamkan mata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi
wa dzurriyyatihi ajma'in. Duhai Allah, duhai Allah, duhai Allah, kami kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Irham umat Nabi Muhammad menyampaikan, mengumandangkan, melantunkan salam cinta, salam sayang, salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Ya Allah, sampaikanlah kepada baginda Nabi dan pertemukanlah kami bersama baginda Nabi Muhammad dan kedua orang tua kami di dalam surgamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Akramal Akramin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin, La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah sampaikan salam cinta, salam sayang, salam rindu kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita dipertemukan Allah bersama Nabi Muhammad dan kedua orang tua kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah tiga kelompok manusia yang mendapatkan doa keburukan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Kelompok pertama untuk mereka yang menyia-nyiakan Ramadan, kelompok kedua untuk mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, kelompok ketiga mereka yang pelit berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.